Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8. Pada kali ini kami akan mempresentasikan eh, presentasi kami, yaitu melalui topik artikel ilmiah. Kami dari kelompok 8, matkul Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Fafi. Mungkin bisa di next. Baik, pada kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Septian Nur Ihsan, Darul Bayung Kinasi, Yenwar Adi Pradana, saya sendiri dan Danianto, Muhammad Ilham Al-Farisi, dan juga Rahmatan Noval HA. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu artikel ilmiah. Menurut Brotowijoyo pada tahun 2002, pengertian dari artikel ilmiah adalah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Selain itu, menurut Suyitno pada tahun 2011, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara kategorial, artikel ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu artikel konseptual dan artikel penelitian. Artikel konseptual bertujuan untuk membahas konsep-konsep atau teori-teori tertentu dalam suatu bidang studi atau disiplin ilmu. Artikel konseptual lebih mengacu pada konsep teoritis dari sang penulis. Sedangkan artikel penelitian bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atau tim peneliti. Artikel hasil penelitian lebih mengacu pada studi empiris, penelitian, atau disarikan dari hasil penelitian. Organisasi artikel ilmiah dibagi menjadi 9, meliputi judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, simpulan, analisis dan diskusi hasil bahasan, dan daftar rujukan. Judul adalah elemen penting dalam artikel ilmiah yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang topik penelitian yang dibahas dalam artikel. Kriteria judul artikel ilmiah yang baik antara lain harus memunculkan unsur keinformatifan dan kemenarikan, harus memiliki relevansi dengan kata kunci yang dimunculkan oleh penulis. Judul artikel diharapkan tidak memunculkan multitafsir yang membingungkan pembaca. Judul artikel penelitian harus memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah penelitian, harus memenuhi unsur singkat sehingga tidak bertele-tele sehingga memudahkan pembaca. Abstrak adalah ringkasan singkat dari artikel ilmiah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isi dan tujuan dari artikel tersebut. Abstrak biasanya terdiri dari satu atau beberapa paragraf yang menguraikan pokok-pokok penting dari artikel dan mencakup informasi tentang masalah penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dalam abstrak terdapat kata kunci yang menjadi indeks untuk artikel, misalnya pendidikan, sains, psikologi, sosiologi, antropologi, sosial, dan agama. Kata kunci berjumlah 3-5 kata tergantung gaya selingkuh jurnal ilmiah. Panjang abstrak sekitar 150-250 kata. Pendahuluan dalam artikel ilmiah ialah hal yang melatar belakangi suatu penelitian yang dilakukan. Penulis diharapkan menggunakan acuan yang mutakhir tentang 5 tahun terakhir. Isi pendahuluan, latar belakang, hal ihwal mengapa penelitian tersebut dilakukan, rumusan masalah, turunan topik penelitian yang akan dieksploitasi
dan dieksplorasi muncul dalam bentuk kalimat tanya. Manfaat yang dimunculkan secara eksplisit agar pembaca mengetahui letak urgensi penelitian tersebut. Landasan teori berisikan teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian, artinya teori tersebut digunakan untuk menganalisis. Teori yang digunakan dalam landasan teori muncul dengan cara menelaah sumber yang dijadikan rujukan dan dipaparkan secara holistis. Sumber rujukan tersebut misalnya jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku. Karakteristik sumber rujukan: 1. Kemudahan data. 2. Otoritas sang penulis. Ketiga, rujukan babon sama dengan rujukan utama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan strategi penelitian dalam mendesain, mengolah, menganalisis, dan memaparkan hasil penelitian. Saat penelitian harus menentukan pilihan dalam hal pendekatan penelitian. Berikut adalah langkah untuk menentukan. Pertama, tentukan topik penelitian. Kedua, tinjau literatur seperti artikel, buku, atau jurnal. Ketiga, tentukan jenis penelitian, kualitatif atau kuantitatif. Keempat, tentukan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau survei. Kelima, tentukan teknik analisis data, meliputi analisis statistik, kualitatif, atau deskriptif. Keenam, melakukan pengujian. Selanjutnya, analisis dan diskusi hasil bahasan. Dalam artikel ilmiah terdapat dua segmentasi, yakni analisis dan diskusi hasil pembahasan. Analisis berkaitan dengan data utama yang dianalisis oleh peneliti. Adapun diskusi hasil pembahasan ialah analisis yang dihasilkan oleh peneliti, didiskusikan, disintesiskan, dan dikomparasikan dengan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan pada hakikatnya berkaitan dengan hasil menyimpulkan yang dimunculkan oleh peneliti dengan berdasarkan pada paparan sebelumnya. Kemudian, simpulan tidak boleh menyimpang dari pendahuluan, rumus masalah, dan hasil penelitian, sebab simpulan merupakan ekstrasi dari jawaban yang dimunculkan pada rumusan masalah. Dan yang terakhir adalah daftar rujukan. Daftar rujukan ialah pustaka yang dirujuk oleh sang penulis. Dalam menulis rujukan, penulis hanya diperkenankan menulis rujukan yang dikutip saja. Kemudian dalam penulisan daftar rujukan, seorang penulis diharapkan 1. Menulis rujukan yang relevan dengan topik artikel ilmiah yang ditulis. Kemudian yang kedua, daftar rujukan merupakan pustaka yang mutakhir minimal 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, daftar rujukan merupakan rujukan yang primer, bukan sekunder. Yang terakhir, memilih daftar rujukan dari sumber atau penulis pertama yang berotoritas. Baik, mungkin dari penjelasan presentasi dari kami kelompok 8 ini bisa saya simpulkan bahwa artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel, ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Dan secara kategorial ada dua jenis dari artikel ilmiah, yaitu konseptual dan penelitian. Dan dalam artikel ilmiah itu terdapat judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, daftar rujukan, simpulan, dan analisis dan diskusi hasil bahasan. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai artikel ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.